Assalamualaikum teman-teman Sampurasun. Saya tadi habis panen ular nih. Barusan banget ini panen ular. Dan ada teman-teman datang ngecek telur ular yang di inkubator di ruangan ini. Ruangan yang dulu sering saya pakai menetaskan telur ular. Dan sekarang ada biawak yang menetas nih. Lihat Bang Agus lagi lihat. Nih. Mana tadi biawak sini ada? Nah ini ada biawak yang menetas teman-teman. Biawak yang sekitar berapa bulan lalu kalian bisa hitung. Dari tanggal 24 Juni 2021. Sekarang Februari tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 Februari 2022 dia baru menetas. Kalian bisa hitung berapa bulan lamanya si biawak ini menetas. Nah, ini juga telur-telur reptil juga, telur ya tepatnya telur Reticulatus piton belum pada menetas. Kita di luar aja yuk Bang Wik yuk. Bang pindahkan Bang Wik. Nah, kita bukanya dalam box ini teman-teman. Biawak ini mirip-mirip dengan ya pokoknya yang berkaki semuanya kayak iguana. Biasanya kalau dibuka seperti ini langsung lari, kaget takutnya ya. Kalau ini sih pasti galak nih. Wih, ngeri. Wih, ngeri, ini galak banget teman-teman. Tapi akan bisa dihandle sih lah. Baby banget ini, kecil banget. Ayo. Lihat kita handle. Di dalam air agar lebih biasanya lebih anteng biawak dalam air. Tapi enggak juga sih sepertinya. Wih, ini keren sih lumayan motifnya. Tuh. Wih, takutnya loncat teman-teman. Ini berarti menetasnya dia di usia 8 bulan mungkin ya. Juni sampai sekarang Februari ada 8 bulan, tapi ini aneh sekali ya, ekornya pendek kok. Kok ekornya pendek? Tapi nggak putus sih ini. Ini bawaan di lahir dia seperti ini teman-teman tuh. Pendek ini hanya 20 sentian mungkin. Kecil banget. Tapi motifnya lumayan cakep. Dan cadangan makanannya sudah masih sempurna. Mungkin ini menetasnya dari kemarin ya teman-teman. Tuh soalnya ini udah rapat banget. Dan udah 3 atau 4 harian kayaknya. Ini baru dicek. Biasanya kita kalau ngecek atau lagi panen telur ular jadi keinget yang lainnya. Jadi dilihat tuh, dilihat dia menetas. Telur retiknya yang sebagian belum pada menetas teman-teman. Telur itu CH ya, captive head atau tangkapan alam indukannya. Kalau ini juga sama teman-teman, ini CH tangkapan alam indukannya. Kalau biawak saya belum pernah mengembangbiakan dan belum mampu sih. Belum ya, ada sih beberapa di Indo udah ada. Terhitung sih kalau biawak yang menetaskan atau membreeding. Kalau ular sudah lumayan banyak, kalau biawak agak sedikit. Memang susah mungkin ya biawak ini untuk dibreeding. Keren banget ini, lihat. Usianya mungkin baru 2 atau 3 harian menetasnya. Ini nggak baru menetas sih saya yakin. Soalnya udah nggak lembek banget, kukunya pun udah lumayan agak tajam. Karena kalau baru menetas biasanya kukunya dia lembek banget. Saya akan perlihatkan update terus apakah dia akan bisa survive atau tidak. Nih, lihat. Keren banget kan? Agak lebih anteng sih yang ini. Kalau dulu yang 3 ekor itu begitu saya buka, makanya saya jaga-jaga seperti ini. Soalnya dulu di luar saya buka dan itu lari teman-teman, kocar-kacir, ngacirnya langsung masuk ke sela-sela dan itu ngambilnya itu lama banget sama beberapa orang juga harus angkat-angkat barang teman-teman. Dikarenakan video recordan sebelumnya itu sangat berisik banget sama bocil-bocil. Kemarin kalian tahu banyak banget bocil, itu sangat berisik banget. Videonya itu sebetulnya sudah bagus, cuman berisik banget bocil-bocil pada ngobrol, pada teriak-teriak. Ya kalian tahulah kemarin pun di video ada beberapa bocil yang memang sedikit agak nakal. Ya main-mainkan seperti tikus. Kemarin kan lihat di belakang ada bocil juga. Nah jadi saya sambung videonya di sini teman-teman. Di teman juga nih biawak saya yang lumayan besar. Tuh ini ukurannya 90 sentian. Kita lanjut pembahasan untuk pemeliharaan baby ya teman-teman. Jadi kalau baru menetas seperti ini, kita tidak harus menunggu seperti ular. Kalau ular kan kita harus nunggu sampai dia ganti kulit baru kita kasih makan. Kalau biawak ini nggak harus nunggu ganti kulit teman-teman, karena biawak ini ganti kulitnya lama sekali. Bisa sampai 2 bulan mungkin ya. 2 bulan atau 1 bulan lebih baru dia ganti kulit. Jadi paling hanya nunggu seminggu kurang, paling ya sekitar 4 hari sih. 4 hari 3 hari bisa kita kasih makan, paling lama seminggu. Itu pun kalau dia langsung mau makan. Kadang juga ada yang sampai 2 minggu baru mau makan teman-teman. Soalnya yang 3 ekor sebelumnya kan saya menetaskan 3 ekor, itu pun sama captive heads atau CH. Nah jadi makannya itu yang satu ada
berapa hari ya, 2 hari itu loh, cepet banget 2 hari ada langsung makan. Terus juga yang duanya itu lumayan lama, hampir sekitar 2 minggu bahkan lebih teman-teman. Ya sekitar setengah bulanan lebih lah, intinya mau 1 bulan juga sih itu. Tapi nggak nunggu ganti kulit tetap. Biawak kalau yang baby memang sedikit agak sulit ya teman-teman untuk pemeliharaannya. Juga untuk makannya dia sedikit agak rewel. Kadang juga kalau di musim penghujan seperti ini biasanya penyakitnya flu teman-teman, tapi nggak pakai batuk, cuma flu doang sih, pilek, terus apalagi ya cacingan biawak. Peliharaan pun bisa loh teman-teman, ada yang cacingan itu karena makanannya. Biasanya yang cacingan itu biawak karena dikasih makan seperti kodok, terus katak. Terus juga dikasih ikan pun kadang-kadang memang suka ada cacing ya. Soalnya saya berpengalaman. Tapi jangan risau, untuk menghilangkan cacing di biawak ini kita bisa menggunakan rebusan daun gedang. Atau gedang bukan pisang. Kalau di Jawa gedang itu pisang. Pepaya teman-teman. Rebusan daun pepaya hangat. Terus direndam aja. Jadi nanti si cacing-cacingnya itu keluar bersama pupnya teman-teman. Untuk makanannya sebesar ini baby ya, kita bisa kasih jangkrik, terus juga tikus, tapi tikusnya yang masih cindil atau yang masih merah. Jangan kalian bilangnya pinkis. Biasanya kalau bilang pinkis itu dikasihnya yang sudah ada bulu-bulunya. Kalau menurut saya untuk sekecil ini jangan kasih dulu yang ada bulunya, karena dia memang kan pencernaannya ini agak sedikit jelek gitu, harus jemur dan jemur. Yang penting intinya biawak ini sama-sama iguana sih, dia harus jemur dan jemur. Ya bagusnya sih tiap hari, nggak tiap hari nggak apa-apa. 1 minggu ya minimal 3 atau 2 kali lah, yang penting ada jemur teman-teman. Nah untuk menjemurnya kalian jangan dikasih kering kalau kalian pelupa atau kalian tinggal. Kalau kalian liatin, tungguin, nggak apa-apa sih dikasih kering atau dikasih bawahnya air terus dikasih bata gitu teman-teman. Bata ditumpuk, jadi dia kalau merasa dia pengen menghangatkan badannya dia naik ke bata. Dan kalau dia merasa sudah cukup menghangatkan badannya, dia bisa turun ke bawah air gitu teman-teman. Soalnya saya berpengalaman banget, beberapa kali biawak saya kering karena dijemur teman-teman. Apalagi baby seperti ini. Agak besar pun baby up saya pernah sampai kering karena saya pelupa ya. Jadi saya enggak tunggu, paling disimpan aja jemur, terus saya tinggal bersihin yang lainnya atau ngasih makan yang lainnya. Jadi dia sampai kering teman-teman. Sebesar ini pun bisa loh, sebesar ini bisa kering karena dijemur. Jadi kalau dijemur itu menurut saya ya, kalian mending kasih air deh. Jadi bata ditumpuk, terus di boxnya itu ada air juga. Jadi nanti gampang kalau dia kepanasan tinggal turun ke air. Tapi harus ingat sih intinya lah, jangan lupa-lupa. Itu pun bisa bahaya dikasih air pun, karena air terlalu panas nanti dia bisa matang juga sepertinya ya teman-teman. Nih ini yang besar, dia tadi habis makan agak buncit gini perutnya teman-teman. Jadi pada dasarnya pelihara biawak itu intinya nomor 1 jemur teman-teman, karena dia pencernaannya sedikit jelek. Jadi harus menemukan hangat baru dia bisa nyerna lancar. Enggak hanya biawak sih, sebetulnya hampir semua reptil, bahkan bukan hampir lagi, memang semua reptil butuh hangat karena kan dia berdarah dingin. Ular pun gitu ya, butuh hangat juga. Ular yang nokturnal sekalipun dia masih butuh hangat teman-teman. Walaupun gak hangat sinar matahari, kita harus kasih kandangnya itu hangat. Kalau saya perhatikan ular itu dia kalau kepanasan berendam. Terus juga kalau kedinginan dia pun berendam. Padahal kan air itu dingin banget ya, mungkin nggak tahu lah. Pokoknya saya perhatikan nih di kandang saya, ketika hujan dan cuaca ini bener-bener dingin kan, kalau saya di kandang ada dikasih box untuk dia berendam kalau dia pengen berendam sendiri. Jadi saya nggak ngerendam maksa ular gitu ya, nggak direndam paksa. Jadi saya persiapkan box di kandangnya. Nah saya perhatikan pas hujan itu betul-betul dingin, kok dia malah berendam. Terus juga pas panas ya, kalau panas sih nggak aneh. Kalau panas nggak aneh, dia berendam ya berarti dia kepanasan. Nah kalau pas hujan dingin itu kenapa dia berendam ya? Mungkin berendam itu dia akan merasa hangat atau bagaimana, saya kurang tahu, tidak mendalami. Intinya saya hanya merhatikan aja sih. Jadi balik lagi ke biawak ya, pokoknya makanannya itulah. Kalian pun bisa kasih kodok atau katak nggak apa-apa, asal sesekali, jangan keseringan ya teman-teman, karena bisa mengakibatkan cacing. Ada juga biawak yang dikasih katak kodok terus nggak cacingan ya, berarti itu milik teman-teman. Kalau ini saya nggak akan kasih cacing. Di sini alhamdulillah banyak tikus putih, jadi dia tenang makanannya, stoknya banyak.
Kalian juga bisa kasih cicak untuk biawak sebesar ini. Karena kalau cicak itu dia kesukaan banget. Entah kenapa biawak yang mogok makan pun di saya ini, tempat saya, dikasih cicak dia mau teman-teman. Mungkin cicak itu adalah makanan terlezat teman-teman. Nah jadi videonya segitu aja. Nanti kalau saya kasih makan, pokoknya diupdate lagi videonya teman-teman. Pokoknya nanti kasih makannya secara random sama apapun itu, yang penting dia suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.